Saya sebetulnya cerita saja dulu nih. Jadi yang saya paparkan ini adalah cerita mengenai bagaimana kami menyusun manual rujukan itu dengan hasil yang disajikan adalah dari tahun sebelum revolusi kaya ini berjalan, kemudian juga sebelum program Sister Hospital berjalan. Jadi ada data dari 2009 yang nanti akan disajikan juga. Baik, terus saja. Jadi kita akan mulai dengan dasar pelaksanaannya, tujuan dan pelaksanaan kegiatannya. Terus, baik ini jadi yang sudah selesai ini adalah kegiatan yang untuk landasan formal atau semacam itu. Jadi SK Bupati ya tentang pembentukan tim ini, kemudian SK tentang pemberlakuan dokumen, kemudian SK Kepala Dinas tentang monitoring pelaksanaan, dan terakhir ini ada yang khas itu penunjukan perawat pengelola di puskesmas, ada ceritanya, lanjut. Jadi ini tujuan kita pengen supaya kemampuan puskesmas, ya, ini kalau dari perspektif Dinas Kesehatan ini, supaya kasus-kasus dengan risiko tinggi itu bisa sampai di rumah sakit tepat waktu, ya, dan memberi peluang untuk rumah sakit bisa menolong. Berikutnya. Baik, pembentukan tim penyusun, lanjut. Nah, SK Bupati ini sudah dari 2012. Jadi, lanjut. Kemudian, oh ya, di mana saya nekannya? Ya, merah. Nggih, terima kasih. Jadi, ya berikutnya nih, penyusunan rujukan atau manual rujukan ini pada Juli 2012, ya. Lanjutnya. Kita lakukan ini dengan cukup susah Pak ya, karena sebelumnya kita antara rumah sakit dengan dinas ini belum padu ini, ya. Karena kalau lapor kematian, ya, feedback dari rumah sakit biasanya ada retensi dari dinas. Mosok gitu, mosok mati gitu. Jadi ini butuh waktu cukup sehingga ada komunikasi yang baik antara rumah sakit dan dinas kesehatan. Dan akhirnya kita bisa lakukan dengan baik ini sehingga ada SK Bupati tentang perlakuan manual rujukan ini pada akhirnya, ya, pada Desember, ya. Sehingga terakhir kita tinggal sosialisasi ini. Sosialisasi sebetulnya kita sudah lakukan dalam pertemuan bulanan, baik dengan para kepala puskesmas, para dokter, maupun antara pengelola program kaya dengan para bidan dan perawat. Kita inginkan bahwa pelaksanaan secara resmi itu dicanangkan pada 1 Januari 2013 dan itu kita sudah lakukan kemarin. Nah, sebetulnya kita punya alur kerja untuk di daerah, mulai dari Pustu Polindes sampai dengan rumah sakit. Jadi ada alur pelaporan dan alur rujukan itu sendiri. Kita punya wilayah, tolong di Puskesmas Ponet ini diklik kanan ya. Ada. Nah, di kembali. 13 di Puskesmas Ponet. Yang ini nih diklik. Kembali ke. Yang ini nih. Diklik. Ada peta wilayah di sini. Iya. Ya, ini ada peta wilayah kami. Jadi daerah
kerja Dinas Kesehatan ini ada wilayah darat dan wilayah kepulauan. Nggak dapat ya? Dapat itu ya. Nah ini, coba dinaikkan dikit. Iya. Jadi saya ingin tunjukkan yang merah ini memang daerah-daerah yang sulit kami jangkau ya. Dalam makalah ini juga ditulis sebetulnya ada daerah-daerah yang kita bagi, daerah yang mudah, daerah yang setengah mudah, sama yang sulit ini. Ya. Daerah sulit ini memang karena transportasinya susah. Dalam 2013 daerah yang ini akan mudah nih, daerah yang merah yang ini, karena dalam 2013 sudah ada proyek pembukaan jalan tembus ini, lintas selatan ini. Jadi ini diperkirakan akan mudah, 2014 mudah-mudahan sudah daerah ini tidak. Kemudian daerah ini juga masih akan, mungkin 2014 baru ada proyek pembukaan isolasi di sana. Sementara daerah ini sekarang sedang digarap oleh tim Pencarian Nusantara, tim dari Prof. Nila Muluk ada di sini, di pulau ini, di Pulau Ende ini. Dan kita akan bisa melihat cara kerja mereka di sana. Kembali, lanjut. Iya. Sorry, yang ini kembali lagi. Iya, tolong ini dulu. Ini dulu diklik. Ya. Jadi di kabupaten kita ada Rumah Sakit Umum Daerah ND yang punya beban ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan regional ya. Nah, kita lihat di kabupaten tetangga ini Nagekeo dan ini Bajawa. Nah, ini mereka akan merujuk sini. Sementara daerah kami sendiri di bagian timur akan merujuk pasiennya lebih mudah ke Kabupaten Sika. Ya. Jadi ini kembali. Ya. Baik. Nah, instrumen yang dipakai oleh untuk deteksi dini ini kita gunakan next tuh. Nah, ini ada Puji Rokyati CPD dan ada ini yang kita pakai untuk supaya bisa secara dini kasus-kasus itu dirujuk. Ya, ini instrumen yang dipakai oleh para bidan, perawat dan dokter. Lanjut. Nah ini untuk transportasi, kalau sudah di tangan petugas kesehatan, ini prinsip ini yang kami ulang dan perbaiki terus ya. Ya namanya bakso kudapan ya. Bakso sudah dikenal di ND, jadi bidan kendaraan harus jelas surat-surat ini dengan skema pembiayaan sekarang. Dia Jamkesmas atau Jamkesda atau Askes atau biaya sendiri, ini mestinya sudah sejak awal ketika kita ketemu di trimester 1 itu udah beresin memang gitu. Langsung ditulis itu. Supaya sampai dengan surat-surat ini status dia jelas gitu ya. Kemudian kalau dalam perjalanan obat, keluarga ini juga harus diberitahu bahwa akan ke rumah sakit. Duit penting karena tidak semua juga kita siapkan atau disiapkan oleh pemerintah. Nah, yang paling penting ini juga darah ini, dan ini sudah cukup berhasil. Ya. Calon donor itu dari keluarga itu sudah disiapkan jauh hari. Kemudian juga ada mekanisme kalau dilihat dari peta tadi, paguyupan seasal yang ada di Kota ND itu juga sudah mulai ikut untuk menyiapkan ini minimal ini calon donor ini ya. Nah posisi ya dalam kendaraan diatur betul, nutrisi diawasi secara baik, termasuk pemberian cairan sepanjang perjalanan ini. Baik, lanjut. Nah, ini kematian ibu mulai dari 2008, sorry tadi saya bilang 2008 kita punya angka ini, sampai dengan 2012.
Jadi kalau tadi angka yang disajikan provinsi, ini angka yang direkam di kabupaten. Ini rates-nya, ini angka absolutnya. Jadi kita lihat bahwa dalam tahun terakhir kemarin, 2012, ini naik dari 9 ke 14. Apa yang menyebabkan naik, kita lihat di sebelah berikutnya. Ya, ini menarik ini. Jadi untuk kasus dengan penyebab perdarahan itu kita berhasil turunkan, ya, dari 10 2009 ke 12 ke 3, sorry. Kemudian kita lihat sister hospital ini mulai dari Juni 2010. Ya. Ya. Ini dengan bank darah, dengan ini kita sudah bisa sampai ke sini. Yang naik ini yang eklamsia PEB, ya. Nah, ini kita sadari betul bahwa kita tidak bekerja serius di hulunya, ya. Ini PR buat Dinas Kesehatan dan Puskesmas ini. Kemudian infeksi juga naik. Ini data kematian bayi. Ini angka yang disajikan pada tahun 2009, 2010, 2011 ini minus bayi ini. Ini hanya angka neonatus. Sehingga ini neonatus saja. Sementara terakhir memang dimasukkan lagi dengan yang non neonatus. Jadi angkanya menjadi 78. Ya, saya kira untuk komparasi manfaat yang kami rasakan bahwa kalau angka absolut ini sudah langsung kita kaitkan dengan tanggung jawab wilayah, orang, dan pembiayaannya. Terutama kita di Dinas Kesehatan untuk Puskesmas ini, mulai dari jam persal, kemudian BOK, ya, lalu ada jam kesmas yang dikembalikan, ya, yang menjadi hak pelaksana pelayanan kesehatan, dan juga ada DAU, jadi dari APBD juga dialokasikan untuk operasional puskesmas. Sehingga angka absolut ini dikaitkan langsung dengan performance mereka, ya. Juga leadership dan keterampilan teknis yang dimiliki di level puskesmas. Baik, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada siang ini. Terima kasih. Ya.